Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Bukan hanya hati Sania yang akan hancur, tetapi juga reputasinya. Karena dia akan disebut sebagai pelakor, karena wanita itu sangatlah licik. Dia pasti akan memanfaatkan rasa cinta Sania untuk membuat seolah-olah Sanialah dalang di balik perpisahannya dengan Bisma. Memang, Bisma tidak mengetahui kejadian sebenarnya pada malam itu. Karena dia sedang dijebak oleh wanita yang tidak dia kenal. 5 tahun lalu, Bisma minum di sebuah klub seorang diri. Namun, di pagi hari saat bangun tiba-tiba dia sudah berada di sebuah kamar dengan pakaian polos. Dia tidak bisa mengingat kejadian malam itu, dia hanya mengingat jika di saat minum tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Lalu datang seorang wanita yang mendekatinya dan menuntunnya menuju kamar itu. Bisma tidak bisa melihat wajah wanita itu, karena penglihatannya langsung buram. Setelah beberapa hari, tiba-tiba dia menerima videonya pada malam itu. Video itu memperlihatkan dengan jelas jika dia sedang melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang tidak dia kenal. Bahkan dia tidak bisa melihat wajah wanita itu karena disensor. Bukan hanya dia, tapi Kinan juga mendapat video itu. Sehingga membuat Kinan menjadi murka-murka dan berniat memisahkannya dari Sania. Bisma sudah berusaha keras untuk mencari wanita itu, tetapi usahanya sia-sia. Bahkan dia sudah melakukan berbagai cara, mulai dari memeriksa rekaman CCTV klub itu, melacak nomor telepon pengirim video itu, dan masih banyak lagi. Namun, semuanya sia-sia, dia tetap tidak bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hingga akhirnya berbagai teror terus menghampiri mereka. Bahkan Sania kecil hampir saja melihat video itu. Untung saja Kinan langsung menggalkannya, sehingga Sania tidak sampai melihat video tidak senonoh itu. Karena takut terjadi sesuatu kepada Sania, Kinan akhirnya menyuruh Raffi untuk mengirim Bisma keluar kota. Bahkan memutuskan semua kontaknya dengan Sania. Setelah Bisma pergi, keadaan mulai terkendali. Bahkan Sania tidak diteror lagi oleh wanita itu. Namun, sekarang wanita itu datang kembali. Bahkan membawa kabar yang lebih besar. Jika dia telah melahirkan anak dari Bisma yang kini telah berumur 4 tahun. Wanita itu meminta Bisma untuk bertanggung jawab atau akan memberitahukan semuanya kepada Sania. Dan pasti akan merusak mental gadis itu. Kenapa kepalaku sangat sakit? Sepertinya aku kebanyakan minum. Gumam Sania memijit kepalanya yang terasa begitu berat. Dia mencoba bangkit dari duduknya. Tetapi baru satu langkah pandangannya langsung buram. Mungkin dia terlalu banyak minum, sehingga membuatnya hilang kesadaran. Namun, tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya dan membawa tubuh mungil itu ke dalam gendongannya. "Kak Bisma," gumam Sania sebelum akhirnya dia kehilangan kesadarannya. Bisma mengendong tubuh Sania keluar dari klub itu. Dia menatap nanar gadis yang telah tidak sadarkan diri di dalam gendongannya. Jujur perasaan Bisma sangat terluka melihat keadaan Sania, akan tetapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Melihat Bisma keluar dari klub itu sambil mengendong Sania, sepasang mata terus memperhatikannya dari kejauhan. Terlihat jelas tatapan penuh dendam dari sepasang mata itu. Kalian kira kalian akan bisa hidup tenang dengan apa yang telah kalian lakukan? Kalian salah besar. Aku tidak akan pernah membiarkan itu. Akan aku pastikan kalian akan hancur satu persatu. Batin wanita itu mengepalkan tangannya geram lalu pergi meninggalkan klub itu dan memikirkan rencana baru. Sedangkan Bisma memilih untuk membawa Sania ke hotel. Karena tidak mungkin dia mengantarkan Sania pulang dalam keadaan seperti itu. Bisa-bisa Kinan dan Risa akan semakin hancur melihat keadaan putrinya itu. Dia membawa Sania menggunakan mobilnya, sambil terus melirik Sania yang telah tertidur dengan begitu lelap. Walaupun telah tertidur, tetapi Sania terus berbicara gelantur dengan terus menyebut nama Bisma. "Kak Bisma, pulanglah, aku sangat merindukanmu.
gumam Sania sambil meneteskan air matanya dalam tidurnya. Kakak juga sangat merindukanmu. Kau yang sabar ya. Kakak janji, kakak akan terus bersamamu setelah masalah ini selesai, gumam Bisma sambil menghapus air mata Sania. Tanpa pria itu sadari, butiran bening itu juga lolos dari sudut matanya. Bagaimana tidak? Gadis kecil yang selama ini dia jaga, dan selalu dia bahagiakan. Kini terpuruk karena dirinya. Dia merasa usahanya selama ini sia-sia, karena akhirnya dia juga yang telah menciptakan luka di hati gadis itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Bisma menghentikan mobilnya di sebuah perkarangan hotel. Disinilah Bisma selama ini bersembunyi agar para sahabatnya tidak menemukannya. Bukan hanya sahabat, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu dia tinggal di hotel itu. Malam ini dia akan membiarkan Sania menginap di kamarnya, sedangkan dia akan mencari tempat persembunyian yang baru lagi. Dia tidak mau Sania dibawa dalam masalah yang datang menimpanya, karena baginya Sania hanya bisa ikut merasakan kebahagiaannya, bukan penderitanya. Bisma kembali mengendong tubuh Sania dan membawa gadis itu menuju kamarnya. Saat sampai di depan kamarnya, tiba-tiba seorang pria memegang bahunya dari belakang. Ternyata sejak tadi dia diikuti, tetapi dia sama sekali tidak menyadari itu. Gibran, ucap Bisma panik ketika melihat Gibran berdiri di depannya. Gibran hanya diam sambil menatap nanar Sania yang berada di dalam gendongan Bisma. Dia langsung masuk ke dalam kamar itu tanpa meminta persetujuan dari pemiliknya terlebih dulu. Melihat sikap Gibran, Bisma hanya terdiam lalu mengikuti langkah pemuda itu memasuki kamar. Tanpa banyak bicara, Bisma meletakkan tubuh Sania di atas ranjang. Tidak lupa dia meninggalkan jejak kasih sayangnya di kening gadis itu, lalu membuka sepatu Sania dan menyelimuti tubuh Sania. Kakak sangat mencintainya. Tapi kenapa kakak meninggalkannya? Tanya Gibran menatap tajam Bisma. Bisma hanya bisa diam sambil membuang napasnya kasar. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada pemuda itu. Jika dia bisa memilih, dia juga ingin terus hidup bersama cinta sejatinya. Namun, takdir malah berkata lain. Cinta mereka malah diterpa badai yang begitu kuat. Bahkan dia tidak yakin jika dia dan Sania bisa bersatu untuk selamanya. Jika kakak bisa memilih, kakak juga ingin hidup sampai tua dengannya. Membantu keluarga yang bahagia dan memiliki anak-anak yang sangat lucu, ucap Bisma menatap lekat wajah teduh Sania dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja kakak bisa memilih. Karena jalan hidup kakak ada di tangan kakak sendiri. Kakak malah memiliki dua pilihan, antara terus berjuang atau menyerah bagaikan pengecut, ucap Gibran tersenyum sinis. Kau bisa menyebut kakak apa saja, tapi asal kau tahu, kakak melakukan ini semua demi kebaikannya juga, ucap Bisma melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu. Kakak salah besar, ini bukan demi kebaikan adikku, tapi untuk kehancurannya. Aku menyesal karena telah mendukung hubungan adikku dengan pria pengecut seperti kakak, ucap Gibran menatap geram Bisma. Dek, jantung Bisma langsung berhenti berdetak mendengar ucapan Gibran. Dia terdiam sejenak lalu memberanikan diri untuk menatap pemuda itu. Dia dapat melihat dengan jelas pancaran kemarahan yang begitu besar dari adik sekaligus putra sahabatnya itu. Apa ini yang kakak bilang jika kita ini saudara? Kakak selalu mengajarkan kami untuk kuat, dan jangan pernah mau untuk menyerah. Tapi bagaimana dengan diri kakak yang sekarang? Kakak malah memilih untuk mundur sebelum melangkah. Bahkan kakak memilih untuk lari dari masalah. Kakak bukan Kak Bisma yang aku kenal dulu. Aku menyesal pernah mengagumimu, Kak. Karena sekarang aku baru sadar siapa dirimu. Kau tidak pantas untuk dicontoh ataupun dicintai, ucap Gibran menatap Bisma dengan tatapan penuh kekecewaan. Kakak melakukan ini semua demi kebaikan Sania. Kakak tidak mau membawa kalian semua ke dalam masalah kakak. Apalagi Sania, ucap Bisma menatap Gibran dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Kakak memang tidak membawa Sania ke dalam masalah kakak.
Tetapi kakak telah menciptakan masalah besar dalam hidupnya. Lihat, Kak, lihat. Apa ini yang kakak inginkan? Kakak ingin adikku masuk ke dalam dunia kegelapan yang lebih dalam lagi. Kau tidak mengerti apa-apa, jadi kau tidak akan paham. Aku tidak tahu karena kakak tidak memberitahunya. Gibran, tolong mengerti kakak. Kakak terpaksa melakukan ini. Kakak janji, setelah masalah ini selesai, kakak akan kembali lagi. Lalu kakak menghilang lagi dan mengoreskan luka baru pada adikku. Kakak pengecut. Gibran, teriak Bisma tidak tahu lagi harus berkata apa kepada Gibran. Kakak membentakku, silahkan bentak lagi kak. Bahkan aku tidak peduli jika kakak ingin membunuhku. Tapi aku mohon, kembalikan adikku, kembalikan Saniaku yang dulu. Ucap Gibran memukul dada Bisma lalu meneteskan air matanya. Perasaan siapa yang tidak hancur melihat kehidupan adiknya yang begitu hancur, dan terjerat ke dalam keterpurukan. Bahkan rasa takut terus menghantui pikiran Gibran. Dia takut jika adiknya itu jatuh ke dalam dunia malam yang lebih dalam lagi. Jika kakak memang menyayangi kami semua, maka tunjukkan rasa sayang kakak itu. Buktikan jika kakak memang pantas menjadi panutan kami. Pernikahan Yuki tinggal menunggu hari lagi-lagi, jadi pikirkanlah secara matang-matang. Jika sampai di hari pernikahan Yuki kakak belum mengambil keputusan, maka jangan salahkan aku untuk membawa Sania jauh dari kakak. Jika aku sudah mengambil sebuah keputusan, jadi jangan harap kakak bisa bertemu dengan adikku lagi. Jadi gunakan waktu kakak dengan baik, Gibran dengan tegas. Cahaya matahari yang masuk dari celah kamar berhasil mengusik tidur gadis cantik yang sedang tertidur lelap. Gadis itu mencoba membuka matanya dan memijit kepalanya yang terasa berat. Dia menatap seluruh ruangan yang terlihat begitu asing di matanya. Di mana aku? Gumam Sania menatap seluruh ruangan itu. Dia mencoba bangkit dari tidurnya dan menatap pria yang sedang tertidur di sofa. Dengan seketika ingatannya langsung tertuju pada pria yang dia lihat sebelum dia tidak sadarkan diri. Kak Bisma, ucap Sania tersenyum bahagia lalu berlari kecil menuju pria yang tertidur di sofa dengan posisi membelakanginya. Aku bukan pria pengecut itu, ucap Gibran sehingga memudarkan senyuman yang menghiasi wajah cantik adiknya itu. Kak Gibran, kenapa kakak ada di sini? Tanya Sania memelas karena dugaannya salah besar. Padahal baru saja dia merasa sangat bahagia karena dia akan bertemu kembali dengan pria pujaan hatinya. Namun, kebahagiaannya langsung sirna ketika mengetahui siapa sebenarnya pria yang membawanya keluar dari klub itu. Jangan banyak tanya, bersihkan dirimu, kakak akan mengantarmu pulang, ucap Gibran bangkit dari tidurnya, sambil menatap nanar gadis di depannya. Dengan wajah memelas Sania berjalan menuju kamar mandi. Dia berjalan sambil berusaha mengingat siapa pria yang mengendongnya semalam. Namun, ingatannya terus tertuju kepada sosok Bisma. Akan tetapi, kenapa sekarang yang ada di depannya Gibran bukan Bisma? Berbagai tanda tanya terus mengelilingi pikiran Sania, sehingga membuat gadis itu menjadi pusing sendiri. Kau tidak perlu memikirkan pria yang belum tentu memikirkanmu. Ingat martabatmu sebagai wanita. Jangan pernah rendahkan dirimu hanya karena cinta buta. Bukannya mendapatkan kebahagiaan, kau hanya akan mendapatkan penderitaan, ucap Gibran ketus lalu melangkahkan kakinya keluar meninggalkan Sania seorang diri. Mendengar ucapan pemuda itu, Sania langsung menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Dia merasa heran kenapa tiba-tiba Gibran seperti tidak menyukai perasaannya kepada Bisma. Padahal selama ini pemuda itu sangat mendukungnya. Bahkan dia selalu memberi support agar Sania terus berjuang mendapatkan cintanya. Kakak kenapa ya? Apa baru kesambet? Gumam Sania menatap bingung Gibran. Tidak mau banyak berpikir, Sania memilih untuk masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Kepalanya masih terasa begitu berat, dia lupa berapa banyak alkohol yang dia minum semalam. Memang setelah sadar dari maboknya, Sania langsung mentesali perbuatannya itu. Namun,
Dia tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk memenangkan pikirannya. Hanya minum-minum yang membuat pikirannya tenang dan dapat melupakan semua masalahnya. Walaupun hanya sementara, tetapi itu sangat berguna untuknya. Setelah selesai, Gibran langsung mengantar Sania untuk pulang. Selama di perjalanan mereka terus berdiam diri, sehingga suasana mobil itu terasa begitu sunyi. Sania yang melihat sikap Gibran yang terus diam sambil fokus menyetir terus menatap pemuda itu dengan tatapan kebingungan. "Kakak marah?" tanya Sania memecahkan keheningan itu. "Untuk apa?" tanya Gibran kembali. Bukannya menjawab, malah balik bertanya, celetuk Sania dengan mode kesal. "Kau sudah dewasa, jadi kau sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kakak tidak ada hak untuk mengatur hidupmu. Tapi jika kau tanya kakak kecewa atau tidak, maka kakak akan menjawab jika kakak sangat kecewa kepadamu," ucap Gibran sambil terus menatap ke depan. Mendengar ucapan kakaknya itu, Sania hanya membuang napasnya kasar. Dia kembali menatap ke arah jendela mobil. Dia menatap suasana kota di pagi hari dengan tatapan kosong. Sesampainya di kediaman Wirawan, Gibran langsung menepikan mobilnya. Dengan cepat dia turun dan membukakan pintu untuk Sania. Begitulah Gibran, walaupun terlihat sangat dingin dan cuek, tetapi dia selalu memperhatikan para adik perempuannya. "Sa, kau sudah pulang. Mama sangat mengkhawatirkanmu," ucap Risa langsung memeluk putrinya itu. "Sania tidak apa-apa, Ma, hanya lelah saja. Sania mau istirahat," ucap Sania tersenyum kecil lalu melangkahkan kakinya memasuki pintu utama. Saat ingin masuk ke dalam rumah, dia tidak sengaja berpas-pasan dengan papanya. Namun, Sania memilih untuk terus diam tanpa menganggap kehadiran sang papa. Kinan yang melihat sikap putrinya hanya bisa terdiam. Dia menatap nanar punggung putrinya itu dengan perasaan yang sangat hancur. Papa, aku sangat merindukanmu," suara teriakan Sania yang dulu langsung tergiang di pikirannya. Namun, sangat disayangkan, itu hanya suara manja dari putrinya yang kini menjadi kenangan. Karena putrinya yang sekarang bahkan tidak sudi lagi untuk bertegur sapa dengannya. Jangankan bermanja-manja, bahkan Sania sama sekali tidak mau melirik wajahnya lagi. Melihat wajah sedih pamannya itu, Gibran langsung mengepalkan tangannya geram. Dia tidak bisa membiarkan Sania terus membenci papanya sendiri seperti itu. Karena dia tahu dengan jelas jika Kinan hanya ingin yang terbaik untuk Sania. "Gibran, sudahlah, adikmu masih butuh waktu untuk menerima kenyataan ini," ucap Kinan mengerti bagaimana perasaan Gibran saat ini. "Tapi Sania sudah melewati batasnya, Paman. Tidak sepantasnya dia bertingkah seperti itu kepada Paman," ucap Gibran sedikit kesal. "Biar tante yang bicara dengannya. Kau tenang ya," ucap Risa menenangkan keponakannya itu. Mendengar ucapan Risa, Gibran hanya terdiam. Dia berusaha menarik napasnya pelan dan memenangkan pikirannya. Dia tahu di usia Sania saat ini pikirannya masih sangat labil. Jadi, untuk menghadapinya harus memiliki kesabaran yang ekstra. Karena jika dia dinasehati dengan kekerasan, maka yang ada dia akan semakin memberontak dan membuatnya semakin nakal lagi. "Baiklah, Tan, aku pulang dulu ya, karena aku juga harus berangkat ke kantor," ucap Gibran tersenyum lalu mencium tangan Risa dan Kinan secara bergantian. "Baiklah, kau hati-hati ya," ucap Kinan tersenyum. Gibran hanya mengangguk kecil lalu masuk ke dalam mobilnya. Sebelum meninggalkan perkarangan rumah itu, dia menatap ke arah kamar Sania terlebih dulu. Dia dapat melihat adiknya itu sedang menatap mereka dari balik jendela. Melihat itu, Gibran hanya tersenyum kecil. Walaupun sedang marah, tetapi Sania tetap tidak bisa menyembunyikan jika dia sangat menyayangi papanya. Bahkan setelah membuat hati papanya terluka, dia langsung mentesali perbuatannya itu. Namun, tidak bisa dipungkiri, dia tetap masih kecewa dengan keputusan papanya yang tidak memberikan penjelasan yang pasti kepadanya. Dia hanya ingin tahu kenapa papanya itu menentang hubungannya dengan Bisma. "Kakak yakin,
kau akan segera mendapatkan kebahagiaanmu. Baik itu dengan Kak Bisma ataupun dengan pria lain. Kakak akan pastikan itu. Cie, calon mantan ceria amat, ucap Sania melihat Yuki yang memasuki kelas dengan senyuman yang terus melingkar di wajahnya. Tentu, dong, ucap Yuki tersenyum lalu duduk di meja yang ada di depan Sania. Kau nanti ikut menemaniku untuk fitting baju pengantin, kan? Tanya Yuki penuh antusias. Karena setelah kepergian Bisma, sahabatnya itu menjadi lebih tertutup. Bahkan mereka tidak pernah lagi berkumpul bersama. Sania lebih memilih untuk menyibukkan dirinya membantu Raffi di kantor. Bahkan setelah magang selesai, dia memilih untuk tetap bekerja di kantor Raffi. Maaf, Ki, pulang kuliah aku harus ke kantor. Masa kau tidak mau menemaniku? Tanya Yuki dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau bersedih seperti itu? Lagi pula ada Aulia yang akan menemanimu. Calon mantan gak boleh cemberut seperti itu, loh. Nanti aura pengantinnya hilang, ucap Sania terkekeh kecil. Yuki hanya terdiam sambil menatap sahabatnya itu. Walaupun terlihat bahagia, tetapi dia bisa melihat kesedihan yang terpancar di mata sahabatnya itu. Memang di antara mereka semua hanya Sania lah yang paling tangguh. Bahkan dia bisa menyembunyikan kesedihannya seorang diri tanpa ada yang menyadarinya. Baiklah, aku mengerti, aku harap kau juga bisa mendapatkan cinta sejatimu ya, ucap Yuki tersenyum sambil menggenggam tangan Sania. Aku akan selalu menunggu waktu itu tiba, Ki. Walaupun aku belum yakin jika aku bisa mendapatkan cintaku, ucap Sania menunduk sedih. Percayalah, takdir tidak akan pernah salah. Mungkin kalian diuji untuk membuktikan bagaimana besarnya cinta kalian, ucap Yuki tersenyum. Mudah-mudahan saja, ucap Sania tersenyum. Dosen datang, ucap Erlan masuk ke kelas. Melihat dosen telah datang, Yuki dan Sania langsung membenar posisi duduk mereka. Ketiga sahabat itu fokus untuk belajar dan mendengarkan dosen. Setelah mata pelajaran selesai, seperti biasa ketiga sahabat itu akan pergi ke kantin secara bersama-sama. Mereka bertiga berjalan menuju kantin sambil bercanda ria bersama. Yuki dan Erlan berjalan dengan senyuman yang terus melingkar di wajah mereka. Lain dengan Sania, dia hanya diam memperhatikan kedua sahabatnya itu dengan senyuman tipis ketika kedua sahabatnya itu membicarakan hal lucu. Hai, Ki, ucap Delia menghampiri mereka. Hai, ucap Erlan tersenyum melihat kedatangan Delia. Melihat senyuman Erlan, Yuki langsung menatap Sania bingung. Karena tidak fokus, Sania tidak mengerti apa yang dimaksud sahabatnya itu menatapnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Sania polos. Sial, gara-gara patah hati bukan hanya berubah sifat, tapi ternyata dia jadi Lola juga. Batin Yuki memukul keningnya pelan mendengar pertanyaan polos Sania. Tidak ada, itu ada meja kosong. Ayo kita duduk di sana, ucap Yuki menarik tangan Sania. Ayo duduk, ucap Erlan mempersilahkan Delia untuk duduk. Ada badai apa nih? Tanya Yuki menatap Erlan sambil tersenyum kecil. Bocil diam, ucap Erlan santai lalu duduk di samping Delia. Enak saja aku dibilang bocil, apa kau lupa di antara kita bertiga kau yang paling bocil, ucap Yuki tidak terima. Kalian mau ribut atau mau makan? Cepat pesan makanan kalian, aku sudah lapar, ucap Sania membuang napasnya kasar. Iya, judes amat sih, ucap Yuki lalu memesan makanannya. Hai, boleh gabung? Gak, tanya Rifki mendekati Sania. Silahkan saja, ucap Sania menunjukkan bangku yang masih kosong yang ada di sebelahnya. Melihat kedatangan Rifki, Yuki langsung mengerutkan keningnya bingung. Dia memperhatikan pria itu dengan teliti. Entah mengapa dia merasa tidak suka dengan sikap pria itu yang sok akrab dengan sahabatnya. Apalagi melihat tatapan Rifki kepada Sania, membuat berbagai pertanyaan langsung melintas di pikirannya. Kau siapa? Tanya Yuki menatap tajam Rifki. Hai, kenalkan aku Rifki, ucap Rifki memperkenalkan diri.
Kau kenal Sania dari mana? Kami magang di kantor yang sama. Lagi pula kita satu kampus. Jadi wajar saja aku mengenalnya, ucap Rifki tersenyum. Aku hanya ingin memperingatkanmu, Sania sudah memiliki calon suami. Jadi kau jangan mengharapkan yang lebih darinya, ucap Yuki dengan tegas. Mendengar ucapan sahabatnya itu, Sania langsung melemparkan tatapan penuh kebingungannya. Dia menatap heran sahabatnya itu, karena tidak biasanya Yuki bersikap seperti itu. Maksudmu apa bicara seperti itu? Bisik Sania sambil mencubit lengan Yuki pelan. Kau diam saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Yuki tidak peduli. Aku tahu, tapi selagi belum ada cincin yang melingkar di jarinya, aku masih bebas untuk berjuang, ucap Rifki menatap jari polos Sania. Mendengar ucapan Rifki, Yuki langsung merasa tertantang. Dia menatap geram pria itu dan ingin memberi pelajaran kepadanya. Melihat suasana yang semakin memanas, Sania hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia menatap kedua manusia yang sama-sama keras kepala itu dengan tatapan memelas. Makanannya sudah datang, ayo kita makan. Aku sudah sangat lapar, ucap Sania. Kebetulan makanan yang mereka pesan telah datang. Kau benar, daripada sibuk beradu argumen lebih baik kita mengenyangkan perut kita masing-masing, ucap Erlan setuju lalu menyantap makanannya. Tidak mau membuat suasana menjadi berantakan, Yuki akhirnya memilih untuk mengalah. Dia ikut menyantap makanannya sambil terus melirik ke arah Rifki. Rifki yang sadar dengan tatapan gadis galak itu, malah semakin memanasi suasana. Dia sengaja menggoda Sania dan memberikan perhatiannya kepada Sania agar Yuki semakin marah. Bersambung dulu ya teman-teman.